warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Lulul Muyasaro. Saya dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hanyu Tu Xie, yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah membaca menulis bahasa Mandarin. Metode yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 PDD UKT-PT aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dari Hanyu Tu Xie atau membaca menulis bahasa Mandarin. Mata kuliah Hanyu Tu Xie merupakan mata kuliah transdisipliner yang bisa diambil oleh mahasiswa yang ingin belajar bahasa Mandarin namun di luar prodi pendidikan bahasa Mandarin. Ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Berdasarkan RPS yang saya buat, video pembelajaran nantinya yang akan saya tampilkan merupakan video pembelajaran pada pertemuan kedua. Nah, informasi lebih detail mengenai RPS Hanyu Tu Xie akan saya jelaskan sebagai berikut. Kode mata kuliah Hanyu Tu Xie atau membaca dan menulis bahasa Mandarin ini adalah PMDR 6147. Rumpun mata kuliah adalah pengajaran bahasa, sastra, dan budaya bahasa Mandarin. Untuk SKS-nya adalah 3 SKS dan ini diambil untuk dasar untuk belajar bahasa Mandarin. Standar CPL atau SCPL mata kuliah ini adalah menguasai keterampilan bahasa Mandarin dan unsur kebahasaannya untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Mandarin. CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki keterampilan dalam membaca kalimat dan menulis huruf Mandarin, menguasai kosakata sehari-hari sebanyak 300 kata atau setara dengan HSK 2. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa dapat membaca keras dan menulis kata dan dialog sederhana tema kehidupan sehari-hari yang ditulis menggunakan Hanzi. Mahasiswa mampu menjabarkan filosofi perubahan tulisan aksara Mandarin. Mahasiswa mampu menulis Hanzi sesuai urutan guratan. Mahasiswa dapat membaca teks singkat dan menulis jawaban dari pertanyaan teks tersebut menggunakan Hanzi. Mahasiswa dapat menulis teks singkat sederhana menggunakan Hanzi. Mahasiswa dapat membaca keras dan menulis teks sederhana tema kehidupan sehari-hari yang ditulis menggunakan Hanzi. Untuk deskripsi isi dari mata kuliah ini adalah pengembangan latihan kemampuan membaca dan menulis kata dalam bahasa Mandarin, filosofi perubahan tulisan aksara Mandarin, tanda baca dan format penulisan dasar. Pada video yang akan saya tampilkan merupakan video pada pertemuan kedua yang isi dari kode CPMK-nya yaitu CPMK 1.1, untuk kode sub CPMK-nya adalah 1.1.2. Untuk penilaian kriteria dan indikator yaitu kriterianya ketepatan pelafalan konsonan, shengtiao, Hanzi dan pemahaman ti ke ni hao dalam bahasa Mandarin. Untuk bobot penilaiannya adalah 5%. Materi Ti Ke Ni Hao merupakan deskripsi dari materi. Untuk pengalaman belajar dan estimasi waktu, isi dari kegiatan tatap muka yaitu offline itu adalah latihan kemampuan membaca dengan memahami pelafalan shengtiao, nada Mandarin dan pelafalan konsonan Mandarin dan menulis aksara Mandarin dengan tema Ni Hao serta mempelajari filosofi tulisan Mandarin. Untuk waktunya 90 menit tatap muka, 45 menit tugas terstruktur. Dan untuk asinkronusnya, minta mahasiswa untuk memahami pelafalan konsonan dan shengtiao melalui video animasi YouTube. Untuk estimasi waktunya kurang lebih adalah 20 menit. Dan untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah video YouTube pada channel Lulu Laoshi. Itu merupakan video YouTube yang telah saya buat untuk mengunggah materi-materi ajar ataupun video pembelajaran dan media. Selain itu saya juga menggunakan PPT dan Quizzes.
Untuk bahan ajar atau rujukan yang saya gunakan adalah selain melalui YouTube, saya juga menggunakan buku bahan ajar, buku ajar yaitu Hanyu Huihua 3012三字 dari Beijing Yuyan Dashui Zhuban Shi 2005年. Setelah ini, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Daja zao shang hao. Oke, bisa ya kalau bilang zao shang hao jawabannya? Oke, berarti sudah fusi ya, sudah mereview materi minggu lalu. Laoshi absensi dulu. Laoshi xian dianmi xia Alphon. Oke, Nova. Dini. Oke, Rizky. Wahyu. Deva. Kacila. Felix. Gloria. Vinita. Niken. Amalia. Felani. Nuraini. Hadi. Randy. Siti. Rizky. Oke, semuanya hadir ya. Total 是吧? Oke. Nah, 好的. Nah, 我们今天要学习第二课. Kita hari ini akan belajar bab pertemuan kedua mengenai konsonan bahasa Mandarin. Tapi sebelum belajar ini kita akan mereview materi minggu lalu. Masih ingat? Masih. Coba Laoshi kalau bilang ni hao jawabannya? Ni hao. Ni hao ma? Oke. Nina, woye hang hao. Kalau terima kasih bahasa Mandarinnya apa? Oke, kalau sama-sama? Oke, masih ingat semuanya ya? Oke, padahal masih pertemuan pertama ya yang kemarin, sekarang pertemuan kedua sudah ingat semuanya. Berarti setelah ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai konsonan bahasa Mandarin. Nah, kenapa sih kok harus belajar konsonan bahasa Mandarin? Agar apa? Agar lebih fasih dalam berbahasa Mandarin. Iya, benar sekali. Kalau sudah fasih berbahasa Mandarin, kenapa? Tujuannya untuk apa? Untuk komunikasi. Setelah komunikasi, tujuan lagi untuk apa? Kedepannya? Oke, memperluas lapangan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan atau juga bisa dikatakan layak ya. Jadi harus belajar dengan giat. Oke ya. Nah, kita harus mengenal 23 konsonan bahasa Mandarin. Nah, konsonan bahasa Mandarin terdiri dari 23. Nah, ini. Ya. Sebelumnya pernah melihat konsonan ini? Pernah, ada yang pernah melihatnya ya. Ini apa ini? B, P, M, F, D, T, N, L. Apakah di dalam bahasa Mandarin nantinya sama? Ya, pastinya ada perbedaan di beberapa konsonan, tapi tidak semuanya berbeda ya. Ada beberapa saja. Ya, kita lihat. Nah, setelah ini akan melihat video. Nah, video ini sudah Laoshi unggah di si Pejar kalian masing-masing ya, bisa dicek. Terus kalau sekiranya nanti kalian masih belum bisa B dibaca pelafalan seperti apa, bisa dicek lagi gitu ya. Jadi diulangi belajar secara mandiri ya, gitu. B itu nantinya bisa berubah jadi P kalau di dalam pelafalan bahasa Indonesia. Jadi B itu dibaca apa? P. Kalau P dibaca apa? Udah pernah belajar? Iya, udah ada yang pernah belajar. P itu seperti ada hanya. Po. Ya. M tetap M. Ada beberapa yang sudah belajar ya tetap M. F. D. Oh, udah pernah belajar ya sebelumnya? Ya, oke. T. Ada hanya T. N. L. Oke. Coba dari sini. PH ya. Ini tadi M, ini F, ini D, TH, N, L. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana pelafalan dalam bahasa Indonesia.
Kita langsung saja lihat ke slide berikut ini. Di bawahnya itu cara pelafalan bahasa Indonesianya ya. Sekian dulu pembelajaran pada kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Zaijian. Ya udah tahu ya tadi bagaimana cara melafalkan konsonan dalam bahasa Mandarin. Coba saya tes dulu. Dini, kalau B dibaca apa? Dibaca P. Oke, Hen Hao. Rizky, kalau D dibaca apa? T. Oke, Hen Hao. Selanjutnya Fatila. Ya, kalau X dibaca apa? Ayo, sekali lagi S. Oke, Hen Hao. Selanjutnya Felani. Oke, Felani, kalau D dibaca? Oke, D dibaca T. Oke, semuanya bisa ya? Oke, jadi itu tadi adalah mengenai bagaimana melafalkan konsonan di dalam bahasa Mandarin. Jadi nanti kalau sekalian sekiranya ada waktu longgar, itu harus diulang-ulang lagi bagaimana cara melafalkan konsonan di dalam bahasa Mandarin. Kalau masih dasar, saran Laoshi itu melihat pininnya dulu baru dibaca menggunakan pelafalan yang benar. Jadi jangan hansunya dulu ya. Jadi pininnya dulu dilafalkan dengan benar. Kalau sekiranya sudah benar bisa melanjutkan ke hansu. Hansu itu apa kemarin? Karakter dalam bahasa Mandarin. Oke, tadi udah melihat videonya semuanya? Oke, tadi di bawahnya itu ada apa? Cara melafalkan konsonan dalam bahasa Mandarin, tapi itu Laoshi berikan istilahnya untuk mempermudah siswa ataupun mahasiswa belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi itu tadi cara membaca dalam bahasa Indonesia gitu. Nanti kalau sekiranya kalian masih belum paham, nanti bisa belajar sendiri melalui YouTube ini ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar konsonan. Nah, ini berdasarkan posisi lidah, gigi, dan mulut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mana posisi-posisi dari mana bibir, gigi, langit-langit keras rongga mulut. Nah, itu di dalam pelafalan konsonan itu sangat berpengaruh ya. Nah, ini nomor 1 ini adalah bibir. Nomor 2 adalah gigi. Nomor 3 adalah langit-langit keras rongga mulut yang bagian depan ya, tapi agak di atas. Nah, habis itu yang nomor 4 langit-langit lunak rongga mulut. Habis itu nomor 5 lidah. Habis itu nomor 6. Nah, untuk melafalkan konsonan bahasa Mandarin ini semuanya sangat berpengaruh ya. Apakah sudah tepat atau belum gitu. Terus buka tutup mulut itu juga mempengaruhi ya. Nah, di sini ada BPMF. BPMF coba kalau dilafalkan kalian BPMF. Nah, menggunakan bibir membuka tutup ya saat melafalkannya. BPMF. Apa ada BPMF tanpa buka tutup mulut? Nggak ada ya. Nggak jadi BPMF ya. Oke. Nah, B dibaca bahasa Mandarin? Po. Ya P atau Po bisa. Ini menggunakan vokal itu untuk mempermudah kalian belajar bahasa Mandarinnya ya. P jadi PHM jadi tetap M, F tetap F. Dibaca
popomofo. Popomofo. Oke, digunakan kertas ya, jangan karton. Biar bisa bergerak kertasnya. Popo. Nah, sudah bergerak kertasnya? Ya. Oke, yang penting membedakan B sama P. Popo. Nah, mofo, mofo. Nggak perlu, kalau mofo kan tidak ada gitu ya. Oke. Selanjutnya D dibaca, T dibaca, N tetap, L tetap. Tetenele. Tetenele. Oke. G dibaca K, K dibaca KH, H tetap H. Kekeh. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang kekeh suaranya nyaring berasal dari tenggorokan. Kekeh. Nah, oke, sudah bisa ya? Oke, coba dari ini dilafalkan lagi dari awal. Dari sini dulu. Nah, silakan Facila. Awal, popomofo, coba. Popomofo. Oke. Belakangnya, Wahyu. Oke, coba satu lagi. Riken. Sekali lagi, coba. Oke, Hanhao. Jadi semuanya udah bisa ya. Nah, mudah. Oke, selanjutnya J Q X. Bacanya ci ci si. Nah, Q itu ada seperti H-nya. Ci ci si. Nah, oke. Selanjutnya, yang di sini itu posisi seperti sedang tersenyum. Gigi rapat, lidah belakang di antara gigi. Seperti bunyi desis yang mengeluarkan angin. Ci ci si. Ya, senyum terus. Ci ci si. Oke. Selanjutnya Z C S. Ce ce se. Oke. Nah, ini posisi gigi rapat. Ujung lidah di atas berada di belakang gigi bawah. Ce ce se. Nah. Oke. Coba. Ayo silahkan, sehat. Oke, Hanhao. Ini ini merupakan istilahnya dua konsonan yang dianggap sulit bagi mahasiswa gitu ya, atau pembelajar bahasa Mandarin gitu. Padahal kalau tahu tekniknya itu adalah sangat mudah gitu ya. Yang bagian ini ya udah tadi ya. Tinggal yang ini Z dibaca C tetap dibaca CH, SH tetap SH, R tetap R. Jadi posisi gigi dirapatkan, lidah ke atas menyentuh langit-langit keras rongga mulut. Coba. Oke, kemajuan yang sangat bagus ya. Langsung bisa. Oke, 100 ya. Selanjutnya, ini paling mudah. Y dibaca seperti I. W dibaca seperti ada W-nya dikit tapi agak disamarkan U. Iu. Dari awal, oke ya, kita ulangi lagi. Popomofo. Tetenele. Kekeh. Ci ci si. Iu. Oke, siapa yang masih terkendala di bagian ini? Iya. Oh, masih ada bagian mana? Bagian mana? Ini ya. Oke, kita ulangi. Oke, coba dari sini. Oke.
Oke. Oke, belakang. Ya. Oke, kalau itu belum benar. Yang bagian ini, posisi gigi rapat ya. Ujung lidah di atas berada di belakang gigi bawah. Coba sekali lagi. Oke, sedikit lagi. Iya, susah. Jangan dianggap suka mindsetnya harus mudah gitu ya. Oke, mindset ya. Oke, hampir sedikit lagi. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. Hampir benar 95%. Ya, boleh. Oke, IPA. Kita beri tepuk tangan. Ya. Udah ya. IPA itu maknanya 100. Oke. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini Shuangchun itu kedua bibir ya. Nomor 1. Shijian ujung lidah. Shigan pangkal lidah. Nomor 4. Sejian qian lidah ujung lidah atas. Shijian ho ujung lidah bawah. Dan shimian merupakan permukaan lidah. Nah, ini adalah gambarnya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kalian sudah paham ya. Cuman ini dibahasakan dalam bahasa Mandarin. Begitu. Oke. Nah, ini latihan. Oke, latihan di halaman 30. Sebentar saya kasih lihat untuk ininya. Sebentar ya, kita tunggu sambil ini apa namanya loading ininya. Oke, tadi B dibaca apa? P. Kalau P dibaca? PH. Po boleh. Kalau D dibaca? T. T dibaca? Kalau G dibaca? Benar. Masih ada yang tadi keliru enggak? Enggak ada. K dibaca? Oke. 100 semuanya, beri tepuk tangan. Nah, bentar ininya. Nah, ini loh sengaja buatkan buku untuk kalian bagi pembelajar bahasa Mandarin untuk mudah belajar bahasa Mandarin tingkat dasar. Ini melafalkan tentang konsonan. Ya, konsonan bahasa Mandarin. Nah, nanti untuk softwarenya saya berikan ke kalian gitu ya. Karena tadi beberapa materi sudah saya jelaskan. Nah, ini intinya sama, cuman untuk mempermudah itu saya jelaskan langsung. Nanti kalau sekiranya kalian masih belum paham bisa dibaca sendiri. Itu ada videonya juga di sini. Terus di sini di bagian bawah kita adakan latihan dulu. Nah, latihan pertama yang membedakan B sama P, B ya. B, P, M, F, D, T, dan lain-lain ya. Tapi kita menggunakan vokal ini dulu ya. Nah, coba baris pertama dibaca ini dulu. Ini. Ci. Oke, selanjutnya baris kedua. Ci, shi, ca, oke, oke, coba perwakilan satu maju ke depan. Nanti setelah kelas akan langsung beri hadiah yang bisa membaca ini dengan benar. Coba siapa? Oh, Wahyu, silakan Wahyu, ayo. Bisa, mindsetnya harus bisa tadi, ya kan? Oke, ini sama ini, coba. Pak. Iya benar. Oke, benar, lanjut. Ma. Pa. Ta. Ta. Na. Ini harusnya tadi ta. Oh iya. Oke, ta. Ta. Na. La.
Ka. Ka. Ha. Ju. Ji. Ji. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk karena keberaniannya kita Lause nanti akan berikan hadiah ya setelah kelas. Oke. Dah ya, udah bisa ini. Coba nanti apabila ada yang masih belum bisa, kita berkelompok dulu untuk saling membenarkan pelafalan ya. Jadi seumpama Seha tidak bisa menanyakan ke Niken, Wahyu tidak bisa menanyakan ke Alfon, dan saling mengoreksi. Jadi itu akan lebih cepat, gitu ya. Ya, oke, udah ya bagian sini. Nah, kalau lo bilang, ini yang mana? A, B, C? Yang A berapa orang? Oke, yang B berapa orang? Oh, banyak B. Yang C berapa orang? Satu. Oke, kita lihat yuk. Yang benar adalah, nah, karena saya bilang gitu. Selanjutnya A, B atau C? Oke. Kita lihat yang banyak apa ini jawabannya? A. Oh, kita lihat A. Oh, benar. 100. Ini selanjutnya coba. Nah, itu yang mana? C. Oke, ini mudah ya, yang C. Selanjutnya Ci yang mana? B. A apa B? Coba kita A. Salah. Yang benar B. Oke, selanjutnya Pa. Coba Pa yang mana? Pa. A. Semuanya A? Oke, A coba. Ya. Oke, benar yang A. Nah, sudah ya. Nah, karena waktu kita sudah di penghujung kelas ya. Nah, ini ada Lause berikan cuoye. Cuoye itu apa sih? PR. Bukan PR, hadiah itu kan. Hadiah dari Lause. Jadi bentuknya cuoye gitu ya. Jadi biar kalian seneng ada hadiah dari Lause yang cuoye. Nah, di halaman 3 bagian 1 dan 2 tolong dikerjakan di buku. Minggu depan diberikan ke Lause gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa aja? Konsonan Mandarin. Ada beberapa konsonan yang dibedakan dari bagaimana melafalkan ada angin atau tidaknya yang keluar tadi ya, seperti B dan P, T dan D, G dan K ya. Gitu ya. Jadi C, Z itu kan ada udara yang keluar, itu sangat penting sekali di dalam belajar konsonan gitu ya. Semuanya sudah paham sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa Tisan Ceke, pertemuan ketiga kita materinya Shengtiao. Jadi kalian sebelum kelas Lause harus fusi ya, mereview dulu, melihat dulu materi Shengtiao gitu. Shengtiao itu nada dalam bahasa Mandarin. Mudah sekali, nanti Lause akan ajarkan gitu ya. Nah, ini yang pertemuan pertama, kita kalau sudah dalam artian diberi sesuatu atau mengucapkan setelah dibantu itu mengucapkan apa? Xie. Hade, bu keji. Lause bilang, kalian bilang xie, Lause bilang bu keji. Hade, na, 我们的歌就到这里，谢谢大家，我们再见，sampai jumpa 再见。Ya, bu keji.